Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya Emi Setianingsih ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila. Untuk mengetahui apa itu filsafat, kita mulai dari akar katanya atau dari etimologinya. Bahwa filsafat itu berasal dari kata philos dan sophia. Philos itu artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Cinta adalah suatu hal yang menggebu-gebu, hasrat, gairah. Jadi cinta akan kebijaksanaan adalah suatu hasrat atau gairah yang menggebu-gebu untuk mencari apa itu kebijaksanaan yang sangat berguna bagi peradaban manusia. Itu secara etimologis. Kemudian filsafat kalau kita lihat dari definisinya. Definisi filsafat berdasarkan konteksnya, saya merujuk dari pendapatnya Slamet Sutrisno. Yang pertama adalah filsafat berarti jiwa dan pikiran pada sebuah zaman atau era. Yang kedua, filsafat berarti kearifan hidup personal dan kolektif atau kelompok masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga, filsafat adalah gagasan atau pemikiran yang telah ditelurkan oleh para pemikir dan sejarah dunia yang mempunyai corak dan karakter-karakter sendiri. Kemudian filsafat dalam artian ilmu filsafat adalah sebuah ilmu yang diajarkan di universitas-universitas. Kemudian filsafat dalam pengertian pandangan hidup. Hal ini terkait dengan usaha sekelompok manusia untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam hidupnya yang kemudian direkam dalam sebuah sistem filsafat. Jadi filsafat di sini adalah semacam acuan normatif bagi sekelompok masyarakat ataupun individu. Kemudian filsafat dalam pengertian worldview atau pandangan dunia. Kalau tadi bahwa pandangan hidup itu lebih mengacu pada sistem yang sifatnya normatif, maka worldview di sini mengacu pada struktur kognitif yang menjadi acuan, persepsi, dan pembentukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kemudian definisi filsafat menurut para ahli. Di sini banyak sekali filosof yang mencoba untuk mendefinisikan apa itu filsafat, tapi saya mengambil 4 yang saya rasa ini cukup representatif. Yang pertama adalah dari Plato. Plato adalah filsuf Yunani awal. Menurutnya filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk meraih kebenaran tertinggi atau kebijaksanaan. Kemudian ada Alston. Filsafat adalah analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang dengannya orang berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia. Nah, di sini filsafat dalam pengertian analisis kritis adalah seorang filosof selalu saja mempertanyakan, meragukan pemikiran-pemikiran yang sifatnya common sense. Jadi tidak percaya begitu saja dan mencoba untuk menganalisisnya secara kritis, seperti pada masa awal di Yunani. Misalnya seorang filosof Thales tidak percaya begitu saja terhadap mitos yang melingkupi masyarakat Yunani. Gitu ya. Dia lebih menggunakan akal atau rasionya untuk menjelaskan apa sih hakikat alam dan tidak percaya begitu saja dengan mitos. Seperti itu. Kemudian ada Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Kemudian ada Will. Filsafat adalah usaha untuk mengerti fakta-fakta yang paling mendasar mengenai dunia yang kita diami dan sejauh mungkin menerangkan fakta-fakta itu. Jadi filsafat mencoba untuk mencari atau menggambarkan fakta-fakta yang mendasar. Misalnya dengan pertanyaan apa sih hakikat bahagia itu, apa hakikat hidup, apa hakikat kematian, dan berusaha untuk menerangkan fakta-fakta itu. Itu menurut Will. Kemudian ciri berpikir filsafat. Apa yang membedakan ciri berpikir filsafat dengan ciri berpikir ilmu pada umumnya? Ada 6 ciri berpikir filsafat. Yang pertama adalah rasional. Berpikir secara filosofis itu mulai dari rasio atau akal. Bukan mitos atau sesuatu yang sifatnya subjektif, tapi akal sebagai pintu masuk berpikir secara filosofis. Kemudian kritis. Kritis itu mempertanyakan segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia. Saya analogikan cara berpikir filosofis yang kritis ini seperti anak kecil yang selalu mempertanyakan
apa yang dia hadapi atau apa saja yang baru dia temukan. Misalnya dia mempertanyakan tentang Tuhan, apa sih Tuhan itu? Kemudian ketika dijawab muncul pertanyaan baru. Seperti itu terus. Jadi kritis adalah selalu mempertanyakan, meragukan segala sesuatu yang memang sudah menjadi konsep umum yang kadang diterima begitu saja oleh masyarakat. Kemudian koheren. Koheren adalah runtut. Pemikiran filosofis itu tidak kontradiktif, tapi runtut seperti itu. Kemudian radikal. Radikal di sini berasal dari kata radix atau mengakar. Nah, berpikir secara radikal ini artinya berpikir sampai ke hal-hal yang paling mendasar atau fundamental. Jadi tidak berhenti pada fenomena atau gejala yang nampak. Ya, tapi kita sampai ke nomenanya dalam bahasakan, sampai ke inti terdalam dari sebuah gejala atau sebuah realitas. Itu radikal. Kemudian spekulatif. Corak berpikir filsafat yang kelima adalah spekulatif. Spekulatif di sini bukan gambling atau kayak kita main dadu, tidak, tetapi spekulatif di sini artinya imajinasi kreatif seorang filosof untuk membentuk sebuah pengetahuan yang komprehensif atau holistik, seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir adalah komprehensif. Berfilsafat secara komprehensif artinya menyeluruh, ya, holistik. Saya analogikan misalnya antara ilmu dan filsafat. Ilmu itu adalah orang yang buta, sementara filsafat atau filosof itu adalah orang yang melihat. Kedua orang ini diminta untuk menganalogikan atau menggambarkan gajah. Seorang yang buta ketika memegang gajah itu dari belalainya atau kakinya, deskripsinya adalah sebatas apa yang dia pegang, apa yang dia raba. Sementara filosof tidak. Filosof adalah orang yang melihat gajah, maka gambaran akan gajah itu sangat utuh, seperti itu, komprehensif. Jadi sama ketika kita mau mengkaji tentang manusia, apa sih hakikat manusia? Kalau ilmu melihat manusia itu dari sisi yang sangat parsial, misalnya melihat dari sisi tubuhnya atau anatominya, maka lahir yang namanya ilmu kedokteran. Kalau kita lihat dari psikisnya, maka muncul psikologi. Kalau kita lihat dari interaksi sosial dengan yang lain, muncul sosiologi. Tapi filsafat tidak. Filsafat mencari apa sih hakikat manusia itu yang nantinya akan sangat berguna ketika misalnya kita membuat kebijakan di bidang pendidikan, atau ketika kita merancang sebuah ideologi negara atau dasar negara. Maka ketika kita mempunyai pandangan manusia yang sangat komprehensif, maka kebijakan pendidikan atau ketika kita merumuskan sebuah ideologi itu pun akan sangat komprehensif, seperti itu. Kemudian ruang lingkup filsafat, ada objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dikaji oleh filsafat, sedangkan objek formal adalah pisau analisis untuk mengkaji objek material itu. Nah, objek material filsafat itu sangat-sangat luas, ya, karena mulai dari hal-hal yang konkret yang bisa kita lihat, misalnya teknologi, manusia, hewan, atau alam semesta, itu bisa kita lihat konkret, sampai ke hal-hal yang sangat abstrak, misalnya Tuhan yang tidak bisa terindrai, atau mungkin ide. Nanti yang akan kita bahas, Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah suatu hal yang sangat abstrak, dan itu menjadi kajian filsafat. Maka filsafat dianggap sebagai ilmu yang sangat luas atau wide knowledge. Sementara objek formal, untuk melihat objek material ini kita punya 3 cabang utama filsafat. Ya, nanti istilah-istilah teknis ini akan dipakai untuk menganalisis Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Yang pertama adalah metafisika atau filsafat umum. Ya, metafisika adalah filsafat yang mengkaji struktur terdalam dari suatu realitas. Ada 2 cabang metafisika. Yang pertama ontologi, filsafat yang bicara soal ada atau realitas atau kenyataan. Kemudian ada kosmologi, filsafat alam. Cabang filsafat yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang apa itu pengetahuan. Dari mana sumber pengetahuan itu? Bagaimana validitas kebenaran sebuah pengetahuan itu? Kemudian cabang yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah filsafat nilai.
ada dua cabang. Yang pertama adalah etika. Etika adalah filsafat moral yang mengkaji tentang apa sih hakikat baik dan apa hakikat buruk. Kemudian ada estetika. Estetika adalah filsafat keindahan yang mengkaji tentang apa hakikat keindahan. Apakah keindahan itu ada di objeknya atau subjek yang mencerap keindahan itu sendiri. Baik, sekarang kita ke pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila. Ada dua pengertian filsafat Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Baik, yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Jadi di sini posisi Pancasila adalah sebagai objek material yang dikaji melalui perspektif filsafat, sehingga akan ditemukan asumsi-asumsi yang mendasar tentang Pancasila, sehingga dia dianggap sebagai sebuah sistem filsafat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Pancasila dalam pengertian genetivus subjektivus adalah, kenapa Pancasila dikatakan filsafat? Karena dia adalah perenungan yang dilakukan oleh founding father kita secara mendalam yang kemudian dirumuskan dalam sebuah sistem. Nah, di sini Pancasila itu adalah semacam pisau analisis yang objek materialnya adalah filsafat lain, bisa liberalisme, komunisme, sosialisme, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, bahwa fungsi Pancasila di sini adalah sebagai pisau analisis untuk memahami realitas dan persoalan yang terjadi pada bangsa Indonesia dan bagaimana menyelesaikan realitas dan problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian Pancasila dianggap sebagai sebuah sistem filsafat? Saya merujuk dari pemikirannya Nur Bakri. Yang pertama, karena memang Pancasila itu sesuai dengan corak berpikir filsafat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kenapa dia dianggap sebagai sebuah sistem filsafat? Karena dia itu koheren. Pancasila itu koheren. Karena sila-sila di dalam Pancasila itu tidak bertentangan, runtut, tidak ada kontradiksi antara sila dengan sila yang lainnya, dan saling melengkapi. Kemudian komprehensif. Karena Pancasila itu adalah filsafat hidup bangsa, Pancasila dapat mewadai semua dinamika masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian kenapa Pancasila dianggap radikal? Karena Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia dalam menghadapi dirinya sendiri, manusia lain, dan Tuhan. Seperti itu. Kemudian kenapa Pancasila dianggap spekulatif? Karena Pancasila merupakan hasil perenungan dan penalaran logis dari founding father kita yang kemudian itu dibuktikan kebenarannya melalui proses dialogis dalam sidang PPUPK. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan dua pemikir untuk menjelaskan kenapa Pancasila itu dianggap sebagai sebuah sistem filsafat. Yang pertama adalah saya mengambil pemikiran dari Profesor Notonegoro. Beliau itu cukup otoritatif ketika bicara soal Pancasila dan pendapatnya dirujuk oleh banyak orang. Nah, ciri yang pertama kenapa Pancasila itu dianggap sebagai sebuah sistem filsafat, karena kalau kita lihat strukturnya itu seperti hierarkis piramidal, berjenjang dan seperti piramid. Nah, teman-teman bisa saksikan di slide saya. Susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal itu dimulai dari sila yang pertama di bawahnya sebagai landasan yang mendasari sila-sila di atasnya. Dia menjadi basis. Ketuhanan adalah basis bagi sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ya seperti itu. Atau bisa dikatakan sila-sila di dalam Pancasila itu saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Jadi kalau kita baca struktur Pancasila yang hierarkis piramidal ini adalah bahwa sila pertama itu meliputi dan menjiwai sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sedangkan sila yang kedua dia itu diliputi dan dijiwai oleh sila yang pertama, tetapi dia meliputi dan menjiwai sila yang ketiga, empat, lima, begitu seterusnya hingga sila yang paling akhir, sila keadilan sosial,
dia itu diliputi dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya. Nah, kalau kita lihat hakikat dasar sila-sila Pancasila, ya, ada kata Tuhan, ada kata manusia, ada kata satu, rakyat, dan adil. Nah, seorang Profesor Notonegoro ini terpengaruh oleh filsuf Aristoteles. Di situ ada kata bahwa Tuhan adalah sebagai causa prima, ya, sebagai penggerak yang tak tergerakkan atau unmoved mover. Jadi kalau kita lihat sila-sila Pancasila dari hakikatnya gitu ya, bahwa di sini Tuhan adalah sebagai causa prima, sebagai penyebab dari segala yang ada. Adanya Tuhan kemudian mewujudkan adanya manusia, atau manusia adalah sebagai akibat adanya Tuhan. Itu sila yang pertama. Kemudian manusia itu adalah subjek pokok pendukung negara, sila yang kedua. Ketika manusia bersatu, itu sila yang ketiga, namanya kumpulan manusia-manusia yang bersatu, itu namanya rakyat. Dan rakyat ini adalah komponen terbentuknya negara. Nah, negara itu dibentuk tentu saja punya tujuan. Tujuannya apa? Negara itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi penjelasan rasionalnya kenapa kemudian basis yang melandasi sila-sila yang lain adalah ketuhanan, ya karena urutan-urutannya seperti itu yang disampaikan oleh Profesor Notonegoro. Kembali kita ke diagram Pancasila yang hierarkis piramidal itu. Kita lihat bahwa sila-sila di dalam Pancasila itu tidak bertentangan, saling meliputi dan saling menjiwai. Misalnya gagasan tentang demokrasi kita. Demokrasi itu landasannya ada di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat itu tadi diliputi dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya. Demokrasi kita landasannya adalah teistik, ketuhanan, tidak seperti demokrasi di barat yang landasannya adalah individualisme dan liberalisme. Ya. Kemudian dilandasi oleh kemanusiaan, dilandasi oleh nilai-nilai persatuan, dan demokrasi kita itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana dengan sistem demokrasi itu mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Kemudian misalnya contoh lagi tentang kemanusiaan. Konsep HAM kita berbeda dengan HAM-nya Barat. HAM kita dilandasi oleh sila kedua yang diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan. Misalnya ketika kita bicara soal perkawinan sesama jenis. Di Barat karena landasan ideologinya adalah liberal, kebebasan individu, maka negara harus mengakomodir ketika ada sekelompok masyarakat yang menginginkan perkawinan sesama jenis melalui undang-undang legalitas perkawinan sesama jenis. Karena memang negara kalau dilihat landasannya adalah liberalisme atau individualisme. Negara ada karena perjanjian masyarakat atau kontrak sosial antara individu-individu yang bebas itu tadi, dan konsekuensinya adalah negara harus melindungi kepentingan individu seluas-luasnya. Itu di negara yang landasan ideologinya adalah liberalisme. Sementara kalau Pancasila, HAM kita berbeda. Walaupun konsep HAM itu universal, tapi landasan ideologinya berbeda. Kita itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sesama jenis tentu saja tidak bisa dibenarkan karena perkawinan itu sakral dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan dalam pengertian yang universal. Semua agama menolak perkawinan sesama jenis, seperti itu. Ya, jadi nilai yang pertama itu sebenarnya konsep agama yang universal. Kristen, Islam, Buddha, semuanya punya prinsip yang universal, yang itu dijadikan acuan bersama dalam sistem kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Bicara soal filsafat Pancasila, kita lihat asumsi-asumsi yang melandasi kenapa kemudian Pancasila itu dianggap sebagai sebuah sistem filsafat. Seperti yang saya bilang tadi, objek materialnya adalah Pancasila, sedangkan pisau analisisnya adalah filsafat. Kita melihatnya dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Yang pertama adalah justifikasi ontologi. Tadi bahwa saya bilang ontologi adalah filsafat yang bicara soal ada, hakikat terdalam dari suatu realitas. Maka
manusia Indonesia di sini menjadi dasar dan subjek bagi adanya Pancasila. Jadi adanya Pancasila itu karena adanya manusia Indonesia tentu saja sebagai pendukung sila-sila Pancasila itu. Tapi konsep manusia yang seperti apa yang kemudian mendukung adanya Pancasila, yang menjadi landasan gagasan Pancasila? Nah, saya masih mengambil konsepnya Profesor Notonegoro bahwa manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak atau yang dia sebut sebagai konsep monopluralis. Ya, Anda bisa lihat di chart saya bahwa manusia monopluralis itu terdiri dari, dalam bahasanya Notonegoro, ada susunan kodrat. Manusia itu kalau dilihat dari susunan kodratnya terdiri dari jiwa dan raga. Kalau dilihat dari sifat kodratnya, manusia itu adalah sebagai makhluk individu dan sosial. Sedangkan kalau dilihat dari kedudukannya, manusia adalah makhluk yang bebas di satu sisi tetapi juga terikat oleh Tuhannya. Nah, kita lihat ini adalah cara pandang Notonegoro tentang konsep manusia Indonesia yang kemudian itu melandasi Pancasila. Nah, kita lihat konsep ini sangat komprehensif. Makanya kemudian ideologi Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi yang komprehensif, bahkan diakui oleh seorang filosof Inggris, waktu itu Bertrand Russell. Ketika Bung Karno pidato di PBB, Bertrand Russell memuji bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang komprehensif. Kenapa komprehensif? Karena dia berusaha untuk menjadi penengah atau ideologi alternatif antara liberalisme dan sosialisme. Atau dia bilang bahwa Pancasila adalah sintetis kreatif antara dua ideologi besar itu. Kenapa bisa sekomprehensif itu? Karena memang cara pandang terhadap manusia yang juga komprehensif. Kita bandingkan misalnya dengan liberalisme. Liberalisme titik tolaknya adalah dari manusia yang sangat reduktif. Misalnya manusia hanya dianggap sebagai makhluk individu yang bebas, itu saja. Sedangkan sosialisme juga sama, punya kecenderungan bahwa menganggap manusia adalah sebagai makhluk sosial. Seperti itu, maka melahirkan ideologi sosialisme. Sementara Pancasila didasarkan pada konsep manusia monopluralis yang cukup komprehensif. Seperti itu. Kemudian kita lihat justifikasi epistemologinya. Ya, jadi epistemologi itu bicara soal pengetahuan. Bagaimana manusia bisa memperoleh pengetahuannya. Maka kalau kita lihat justifikasi epistemologi Pancasila itu ya juga landasannya pada konsep manusia yang sifatnya monopluralis itu tadi. Misalnya kalau di susunan kodratnya manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Di dalam potensi jiwa dan raga itu ada perangkat yang namanya indera yang kemudian bisa melahirkan pengetahuan yang sifatnya empiris. Ada juga di tataran ruhani misalnya ada potensi akal, ada intuisi, ada juga fakultas karsa yang itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan bidang moral. Ya, atau untuk mengetahui apakah ini tindakan ini baik atau tidak, itu di dalam diri manusia sudah punya fakultas itu yang namanya karsa. Nah, itu kalau dilihat dari susunan kodratnya, jadi Pancasila sebagai sebuah sistem epistemologi itu bisa menghasilkan pengetahuan yang sifatnya rasional, empiris. Kemudian kalau kita lihat dari sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah makhluk individu dan sosial, kalau kita lihat dari sosialitas manusia, maka kebenaran itu bisa dihasilkan melalui proses dialogis. Kalau yang di susunan kodrat itu baru tahapnya kebenaran individual yang dilahirkan oleh individu. Kalau berdasarkan sifat kodratnya, kebenaran itu bisa dihasilkan melalui proses dialogis antara individu-individu, yaitu melalui proses musyawarah mufakat. Kemudian kalau dilihat dari kedudukan kodratnya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk Tuhan, maka kebenaran yang paling mutlak, yang paling tinggi adalah kebenaran yang berasal dari wahyu. Seperti itu. Kemudian kalau kita bicara soal epistemologi, kita juga bicara tentang sumber pengetahuan. Dari mana Pancasila itu berasal?
Ya, kalau kita lihat sejarahnya, sejarah pembentukan Pancasila, dari mana Pancasila itu berasal, ya dari nilai-nilai atau tradisi yang ada di dalam masyarakat Nusantara sendiri. Nah, kalau kita bilang Nusantara, tentu saja Nusantara nggak original, tapi Nusantara adalah taman sarinya peradaban dunia, di mana nilai-nilai semuanya kita serap, ya, karena Nusantara punya ciri laut dan juga darat. Lautan itu menyerap dari berbagai anasir, dibersihkan, kemudian ditumbuhkan, ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara sumbernya ya dari nilai-nilai tradisi masyarakat kita sendiri, yang kemudian diolah oleh para founding father kita, yang juga di situ ada juga pemikiran-pemikiran modern seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara soal teori pengetahuan, kenapa epistemologi Pancasila itu dianggap sesuai dengan filsafat? Karena dia itu sesuai dengan teori korespondensi. Jadi di filsafat pengetahuan atau epistemologi itu ada aliran-aliran kebenaran. Jadi kenapa ini pengetahuan bisa dianggap benar? Oh, menurut teori pragmatis bahwa yang benar itu adalah yang menguntungkan bagi subjek. Ada teori koherensi, oh yang benar itu adalah ketika alur berpikirnya itu koheren. Nah, Pancasila itu sesuai dengan teori korespondensi, artinya benar karena ada dalam realitas. Ya sesuai dengan basis epistemologinya tadi, bahwa memang secara realitas nilai-nilai itu ada di dalam masyarakat Nusantara. Misalnya kalau kita bicara soal gotong royong, gotong royong itu ada di seluruh masyarakat Nusantara dengan nama yang berbeda-beda, yang kemudian diuniversalkan oleh para founding father kita menjadi sila persatuan, ya, sebagai landasan dari sila yang ketiga itu gotong royong ada di semua tradisi Nusantara. Kemudian kalau berdasarkan watak pengetahuan, Pancasila itu bersifat formal logis. Tadi kalau kita lihat dari struktur hierarkis piramidal dan dalil Notonegoro tentang itu, maka sangat logis gitu ya. Susunan sila-sila Pancasila itu sangat logis. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara epistemologis Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah semacam belief system, sistem keyakinan hidup masyarakat Indonesia, yang itu merupakan acuan normatif bagaimana masyarakat Indonesia harus hidup, bagaimana bangsa ini harus mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian Pancasila adalah sebagai mode of life, cara hidup, dan Pancasila adalah knowledge system, sistem pengetahuan bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas problematika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada dalam realitas. Jadi bisa dikatakan juga bahwa Pancasila itu adalah struktur kognitif bagi bangsa Indonesia. Misalnya ketika heboh soal aborsi, apakah kemudian ini benar atau tidak? Ya kita analisis pakai epistemologi Pancasila. Kalau aborsi ini kenapa ada sekelompok perempuan yang menginginkan legalitas aborsi? Karena dia menganggap bahwa aborsi itu adalah hak perempuan atas tubuhnya. Kenapa kemudian harus aborsi? Karena kalau tidak aborsi nanti misalnya perempuannya depresi karena itu hasil perkosaan. Atau kalau misalnya aborsi tapi tidak dilegalkan, maka kemudian akan lari ke klinik-klinik yang tidak bersertifikat, yang akhirnya justru akan membahayakan perempuan itu sendiri. Maka kemudian secara rasional aborsi itu bisa diterima, ya, karena tadi penjelasan soal hak-hak perempuan itu tadi. Tapi bagaimana kemudian dengan konsensus masyarakat? Apakah masyarakat kemudian bisa menerima legalitas aborsi? Tentu saja ini menjadi debatable antara agamawan dan sekelompok masyarakat yang lain. Nah, kemudian bagaimana dari sisi wahyu atau agama, bagaimana agama memandang aborsi ini? Apakah kemudian aborsi itu bisa dibenarkan atau tidak? Kalau berdasarkan epistemologi Pancasila tentu saja tidak dibenarkan, karena kebenaran yang suprarasional itu berasal dari wahyu. Jadi Pancasila itu sebagai struktur kognitif, jadi bagaimana memandang realitas tentang aborsi dan bagaimana menerangkan fakta tentang aborsi dan bagaimana menyelesaikan masalah tentang aborsi itu, mana yang benar, seperti itu. Oke, kemudian justifikasi aksiologi, ya, jadi aksiologi adalah filsafat yang berbicara soal nilai.
Nah, Pancasila itu memiliki dua nilai, nilai intrinsik dan juga nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah dari mana sih, atau bisa dikatakan kausa materialisnya Pancasila, ya dari perpaduan nilai asli budaya bangsa dan pemikiran founding father kita. Kemudian nilai instrumental atau nilai ekstrinsik adalah cara atau mean yang mengandung imperatif dan menjadi arah dalam proses mewujudkan cita-cita negara yang harus menyesuaikan dengan Pancasila. Artinya Pancasila itu mengarahkan bagaimana mewujudkan tujuan bernegara. Oh, mewujudkan tujuan bernegara itu cara-caranya harusnya berlandaskan pada ketuhanan, berlandaskan pada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemikiran dari Profesor Notonegoro. Kemudian di sini saya juga ingin memaparkan Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Profesor Diarkara. Nah, yang membedakan antara Profesor Notonegoro dengan Profesor Diarkara adalah titik tolaknya. Ya, titik tolak untuk memahami filsafat. Kalau Profesor Notonegoro titik tolaknya adalah dari Tuhan sebagai kausa materialis. Sementara Diarkara titik tolaknya adalah dari eksistensi manusia. Karena memang Profesor Diarkara ini terpengaruh oleh seorang filosof yang namanya Gabriel Marcel. Nah, titik tolak berasal dari eksistensi manusia. Adanya kita sebagai manusia adalah ada bersama yang lain dalam suasana cinta kasih. Itu sila yang kedua. Jadi kita mulainya dari sila yang kedua menuju sila yang ketiga, sila yang keempat, sila yang kelima, dan kemudian mengerucut pada sila yang pertama. Jadi kalau kita baca dalilnya Profesor Diarkara adalah kita berpijak pada cinta kasih kemanusiaan, sila yang kedua. Kemudian yang di dalamnya mengandung cinta kasih persaudaraan, sila yang ketiga. Dan cara berada manusia dengan cinta kasih sesamanya dalam masyarakat negara adalah melalui prosedur demokrasi. Sedangkan peri kemanusiaan dengan cinta kasih khusus dalam bidang ekonomi dan barang-barang material menghasilkan keadilan sosial. Semua itu dilaksanakan dalam rangka pengabdian dan cinta kasih kepada Tuhan. Jadi muaranya adalah Tuhan. Itu bedanya dengan Profesor Notonegoro yang memulai titik tolak dari sila yang pertama sampai mengerucut pada gagasan tentang keadilan sosial. Kemudian kalau kita lihat kesimpulan dari Profesor Diarkara ini, Pancasila bagi bangsa Indonesia itu adalah merupakan sun im solen. Selain Pancasila adalah harapan atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia, Pancasila adalah realitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bilang sannya atau realitasnya bahwa Pancasila itu sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, iya. Nilai-nilai religius misalnya itu sudah hidup dalam masyarakat Nusantara masa lalu, bahkan sebelum agama Islam Kristen masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah sangat religius. Ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian konsep kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu sudah dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Kutai. Kemudian nilai persatuan menonjol pada kerajaan Majapahit. Artinya bahwa nilai-nilai ini memang real, hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong. Misalnya, kita beda dengan Barat yang mempraktekkan nilai-nilai individual. Masyarakat kita di seluruh Nusantara ya menganut nilai-nilai gotong royong ini. Seperti itu. Tapi di satu sisi, Pancasila juga adalah harapan dan cita-cita yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan bernegara. Gagasan tentang keadilan sosial misalnya. Sekarang ini kan keadilan itu belum nampak. Bahkan kalau Profesor Damarjati bilang bahwa Pancasila itu belum lahir. Kenapa Pancasila belum lahir? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum nyata, belum ada. Kenyataannya adalah masih ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Berarti nilai-nilai keadilan itu belum terwujud, belum manifest dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka Pancasila ini adalah semacam harapan atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.